teman-teman, kami dari kelompok 4, kami ingin membahas seputar kerajaan Sriwijaya. Kita masuk ke segmen A, lokasi dan sumber sejarah. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari, maritim, bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militer, nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak persis kerajaan ini di Sumatera. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Yixing, pendeta Tiongkok, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya ke Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Yixing juga melaporkan terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Berdasarkan berita Arab, diketahui banyak pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan ditemukan perkampungan-perkampungan sementara orang Arab. Sumber dan bukti tertulis lainnya adalah prasasti-prasasti, seperti Kota Kapur, Kedukan Bukit Talang Tuo, Telaga Batu, Karang Berahi, dan Ligor. Prasasti tertua adalah Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangkat tahun 686 Masehi. Melalui prasasti ini, kata Sriwijaya pertama kali dikenal. Di dalamnya disebutkan, bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Yang dimaksud bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanagara. Prasasti berikutnya adalah Kedukan Bukit yang berangka tahun 605 Saka atau 688 Masehi. Tentang isi prasasti ini ada dua catatan. Yang pertama, Kendati Dapunta Hyang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya dari hasil perjalanan tersebut. Jumlah tentara yang sebegitu banyak masih disangsikan kebenarannya. Dan yang kedua, Minangkatamuan adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri Riau. Hal ini menunjukkan awalnya kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus Riau. Pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus, Kabupaten Kampar Riau. Penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya, seperti Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat, Tarumanagara. Oleh karena itu, pada abad ke-7, Sriwijaya berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan, seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Prasasti lain yang menyebut nama Dapunta Hyang atau beristrikan Soba Kancana, putri kedua dari raja terakhir Tarumanagara, Sri Maharaja Linggawarman, adalah prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi. Di dalamnya disebutkan tentang selesainya pembangunan sebuah taman oleh Dapunta Hyang Jayanasa yang diberi nama Sri Keserta. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Berdasarkan tulisan pada prasasti Ligor tahun 775 Masehi,
disebutkan Raja Sriwijaya Darmasetu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Dia juga membangun sejumlah bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup di perdagangan dan pelayaran. Letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu faktor Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang penting di Sumatera, bahkan menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang-barang logam seperti emas dan perak, dan daging gajah. Orang Arab bahkan menyebut aneka komoditas lain seperti kapur barus, kayu, gaharu, cengkih, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah. Sementara itu, pedagang asing menukar barang-barang tersebut dengan keramik, kain katun, dan sutra. Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya. Dalam rangka menjaga monopoli perdagangan, Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya, Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantang, Paha, Jambi, dan Sunda. Misalnya, berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan bawahan atau vasal Sriwijaya. Dengan banyaknya kerajaan bawahan, Sriwijaya menikmati banyak upeti. Pada akhir abad 9, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Gentingkra atau wilayah Thailand dan Myanmar. Alhasil rakyatnya hidup dengan aman dan makmur. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9, tahun 850-an Masehi. Raja ini menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan di India atau Benggala dan Kolamandala, dan Kekaisaran Tiongkok. Ringkasnya, kemajuan yang pesat dari kerajaan Sriwijaya didukung oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut. 1. Letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. 2. Menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Gentingkra. Hasil-hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. 4. Armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. 5. Pendapatan melimpah dari upeti raja-raja yang dilakukan. Cukai terhadap kapal-kapal asing dan barang dagangan, serta hasil buminya sendiri. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak mengherankan agama Buddha berkembang pesat. Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha atau Mahayana yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini pernah ditulis seorang pendeta Tiongkok, It Sing, yang sempat tinggal 4 tahun di Sriwijaya untuk menerjemah kitab suci agama Buddha. It Sing
menyebutkan adanya seorang pendeta Buddha terkenal bernama Sakyakirti. Selain itu, menurut berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atika datang dan tinggal di Sriwijaya tahun 1011 sampai 1023 Masehi dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmapala. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 yang antara lain disebabkan oleh berikut. 1. Serangan kerajaan Medang Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Damarmawangsa pada 1990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Sudamani Warwadewa. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. 2. Serangan kerajaan Kolamandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab-sebab terjadinya serangan tersebut, tetapi diperkirakan masalah politik dan persaingan perdagangan. 3. Negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Gentingkira, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Hal ini tentu saja berakibat pada kemunduran ekonomi dan perdagangan. 4. Terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaan yang sampai semenanjung Malaya. 5. Serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Kami kelompok 4 ingin mengucapkan maaf jika ada salah pengucapan yang sengaja maupun tidak sengaja, dan sekian, terima kasih.